Bapak Ibu dosen penilaian uji kinerja PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ludia Tanay, SPD, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2025. Program studi Bahasa Indonesia dari LPTK Universitas Papua. NIM 2025811706. Asal sekolah SD Negeri Dukuwes, Distrik Mia Selatan, Kabupaten Tambora, Provinsi Papua Barat Daya. Pada hari ini, Kamis 6 November tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 dengan tema Istana Rumahku. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang proses pembelajaran yang saya laksanakan. Menjetut, menjedik, membensuksno. Kita bersaudara, bersatu hati untuk membangun. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Ibu meminta salah satu siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. 2, 3. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat ya Tuhan. Di saat pagi hari ini kami mau mulai dengan proses belajar kami. Kami mohon tuntunanmu menyertai melindungi kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya boleh terjadi di dalam masanya. Ya Bapa, beri kami minta tetap Engkau terlebih dahulu mengetahuinya. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila.
hadir dan siap untuk kita mulai dengan pembelajaran kita di pagi hari ini. Sebelum kita belajar atau mulai pembelajaran kita harus semangat kelas dulu, yaitu kita yel-yel. Siap. Untuk fokus. Melihat, mendengar, menimbang, fokus. Kita kesepakatan kelas kita itu ada berapa? Iya. Iya, yang pertama tepat waktu. Iya, yang kedua yang ketiga hormati guru dan teman. Yang tadi anak-anak semua yang hadir ini ada yang tadi datang terlambat kah tidak? Iya. Iya, berarti semua datang tepat waktu, tak? Iya. Dan yang berikutnya tadi datang itu ada yang sudah menyapu kelas. Coba lihat di masing-masing ini sudah bersih atau tidak di dalam ruangan? Hah? Oh, berarti sudah bersih. Dan di depan sini kita menghargai guru, toh? Guru dan teman-teman, di saat kita mulai belajar atau mulai pembelajaran kita tidak boleh bermain, toh? Jadi kita tidak boleh bermain di dalam kelas dan menghargai guru yang ada di depan kelas saat dia memberikan apa? Pelajaran. Iya. Berarti kita sudah siap semua untuk mulai dengan pelajaran. Iya, pelajaran kita di pagi hari ini. Ya, sebelum itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita, sebelumnya Ibu bertanya dulu. Di dalam kelas ini anak-anak pasti mempunyai rumah masing-masing, tak? Ya, pasti mengetahui tahu tentang rumah kita masing-masing. Pasti di dalam sini punya rumah tuh berbeda-beda, tak? Pasti ada kamar sekian berapa dan berapa, tak? Pasti berbeda-beda. Dan tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini itu tentang yang pertama, ada 3 bagian tujuan pembelajaran. Yang pertama yang di pagi hari ini, yang pertama yaitu 1, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasikan bagian rumah dan fungsinya.
rumah impian. Impian. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyampaikan kalimat sederhana pentingnya rumah bagi keluarga. Tempat berkumpul bersama keluarga. Ya, tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yaitu ada 3 tujuan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasikan bagian-bagian rumah dan fungsinya. Dan yang kedua, peserta didik dapat menuliskan kalimat deskriptif sederhana tentang rumah impian. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyampaikan kalimat sederhana tentang pentingnya rumah tempat berkumpul bersama keluarga. Oke, itu ada 3 tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Di pagi hari ini kita belajar bagaimana kita mengidentifikasikan tentang rumah. Jadi kita menjelaskan apa itu rumah. Rumah itu apa? Tempat untuk apa? Beristirahat. Hah? Tempat untuk apa? Beristirahat. Beristirahat. Beristirahat dengan siapa-siapa? Keluarga. Jadi rumah itu adalah tempat beristirahat bersama keluarga. Jadi di dalam rumah itu, ada beberapa bagian-bagian rumah. Ada rumah itu beberapa bagian. Bagian rumah dari apa? Atap. Terus gudang. Kamar. Terus kamar mandi. Dapur. Terus apa lagi? Tentang rumah ya. Dan dapur. Yang tadi anak-anak sudah menyebutkan ada beberapa bagian rumah. Dan di dalam rumah itu, bagian rumah itu dia mempunyai fungsi, toh? Seperti yang tadi anak-anak sudah sebutkan pertama. Ada fungsi dari atap. Ibu tanya, fungsi atap itu apa? Hah? Bagaimana? Kita dari panas. Terus apa lagi yang kedua? Iya, itu fungsi atap yang bunyi. Tapi itu tanya bagian-bagian rumah yang kedua. Yang tadi sudah pertama yaitu atap. Yang kedua apa? Iya, kamar. Kamar fungsinya untuk apa? Ya. Dan yang lalu apa kamar?
untuk apa? Barang bekas, terus apa lagi? Iya. Iya, berarti di dalam gudang itu pasti banyak sekali yang kita menyimpan di dalam gudang itu, toh? Iya, terus yang berikutnya apa lagi? Hah? Ruang tamu, iya. Fungsi dari ruang tamu itu apa? Iya, untuk bersantai. Bersama siapa? Bersama keluarga. Bersama siapa lagi? Bersama tamu. Terus siapa lagi? Bersama adik, kakak, teman. Iya, banyak sekali. Terus yang berikutnya lagi apa lagi? Coba anak-anak. Hah? Taman. Iya, kalau di dalam taman itu pasti anak-anak pergi di sebuah taman atau di anak-anak punya depan rumah itu pasti ada taman, toh? Depan atau di samping atau di belakang. Jadi di dalamnya itu ada taman itu ada apa sih? Ada bunga. Apa? Berbagai jenis bunga-bunga di situ, toh? Iya. Dan yang berikutnya apa lagi? Ruang makan. Nah, ruang makan itu dia fungsinya untuk apa? Fungsi dari ruang makan itu untuk apa? Ya? Bagaimana? Iya, untuk makan bersama keluarga. Yang baru sudah menjawab bahwa untuk makan bersama keluarga dan teman-teman lain. Ruang makan itu dia berfungsi untuk apa? Untuk apa? Kita apa? Kalau makanan kita duduk bersama keluarga untuk apa? Iya, makan. Terus di dalam kamar makan itu ada apa-apa saja. Di dalam kamar makan, ruang makan itu. Meja, kursi, ada bangku, sendok. Tudung, iya, ada tudung juga. Terus ada apa lagi? Banyak sekali. Dan piring. Terus yang berikutnya apa lagi? Kursi. Kita duduk. Duduk kita makan. Jadi itu dia termasuk bagian-bagian rumah dangku. Jadi kita membangun sebuah rumah itu dia mempunyai bagian masing-masing, toh? Jadi rumah itu adalah apa? Rumah itu adalah istana atau tempat tempat tinggal kita, tempat berlindung kita bersama keluarga. Iya, terus iya. Dan di sini Ibu ada menunjukkan sebuah gambar. Ini gambar apa? Gambar rumah. Ini gambar apa ini sebelah? Ini dan ini ada berapa gambar ini? 3. Bagian gambar rumah. Iya, ini gambarnya sama atau? Beda toh? Iya, dia beda-beda. Pasti di gambar ini pasti ada perbedaan. Ini bentuk nomor 1, gambar yang pertama nih, gambar rumah apa ini? Gambar rumah modern. Dan yang berikutnya? Istana dan? Itu merupakan rumah, gambar rumah sederhana. Ini 3 contoh rumah ini. Dia mempunyai gambar yang berbeda-beda. Ada yang rumah modern, sederhana, dan istana. Dan di rumah itu pasti mempunyai bagian-bagian yang tadi seperti anak-anak sudah menjelaskan juga, kan? Tadi anak-anak sudah menyebutkan. Jadi pasti di dalam rumah ini dia punya bagian-bagian di dalam. Pasti sudah kenal ini, pasti sudah kenal semua bahwa ini gambar rumah.
kelompok. Di situ ibu sudah bagikan kertas dan ada gambar di situ. Anak-anak harus gunting kertas itu, lalu ada gambar dan menempel pada lembar kertas itu, lalu menjawab. Contoh soalnya seperti ini. Menyusun, anak-anak harus menyusun bagian-bagian rumah dan menjelaskan tentang fungsi-fungsi bagian itu. Seperti yang tadi anak-anak sudah menjelaskan dari awal, toh? Salah satu contoh seperti apa coba? Coba jelaskan. Contoh kamar. Iya. Berarti tugas kelompok yang tadi itu anak-anak harus kerja sama, Jangan satu orang kerja baru satu orang dia kerja. Gunting gambar itu sesuaikan, lalu tempel pada lembar kerja dan menulis itu. Contoh seperti kertas itu gambarnya tentang atap menempel tempel pada kertas atap, lalu menjawab fungsi dari atap itu apa. Jadi tugasnya seperti itu. Sudah mengerti dah? Kalau sudah mengerti berarti lanjut untuk mengerjakan. Tapi kalau sampai di pertanyaan ada yang belum tahu atau ada yang salah, bertanya, Oke? Berarti lanjut untuk mengerjakan soalnya. Dan ibu sampaikan yang berikutnya juga ada pensil warna. Jadi harus kasih warna pada penjelasan tulisan tadi itu. Dikasih warna, Oke, kalau itu lanjut mengerjakan. Kalau yang sudah berarti nanti ibu perhatikan, kalau yang sudah semua sudah berarti masing-masing kelompok harus mempresentasikan di depan. Bukan hanya satu orang yang mengerjakan, bukan satu orang saja yang maju di depan, tapi satu kelompok harus maju semua di depan. Oke, lanjut mengerjakan.
Nanti langsung prestasikan di balik.
Kelompok mana yang sudah selesai? Oh, kelompok 2. Berarti kelompok 2 maju untuk mempresentasikan ke depan. Teman-teman lain perhatikan di depan. Kelompok 2. Fungsi ruang tamu adalah untuk menerima tamu. Fungsi garasi adalah untuk menaruh mobil dan motor. Fungsi kamar tidur adalah untuk beristirahat. Fungsi dapur adalah untuk memasak. Fungsi gudang adalah untuk menaruh barang bekas. Fungsi kamar mandi adalah untuk mandi. Fungsi taman adalah untuk bermain dan bercocok tanam. Fungsi ruang makan adalah untuk makan bersama keluarga. Fungsi jendela adalah untuk menerima udara. Oke, kita terus kepada kelompok 2. Ini untuk sudah Dan kelompok yang berikutnya, kelompok 1. Ayo, kelompok 1. Sudah maju. apa? Iya. Berarti kelompok yang berikutnya yang baru lagi kelompok 1. Teman-teman lain lihat di depan, ini kelompok 1, mereka akan mempresentasikan hasil mereka. Ya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama di sini adalah taman. Taman fungsinya untuk tempat bermain atau tempat bercocok tanam atau tempat bersantai. Yang kedua di sini ada garasi. Garasi fungsinya untuk memarkirkan kendaraan atau tempat menyimpan kendaraan. Yang ketiga ada atap rumah. Atap rumah fungsinya untuk melindungi kita dari hujan atau panas. Dan di sini juga ada dapur. Dapur fungsinya untuk tempat memasak. Di sini juga ada gudang. Gudang fungsinya untuk menyimpan barang bekas atau barang lama. Dan jendela. Jendela fungsinya untuk menerima udara. Ruang tamu fungsinya untuk makan bersama dengan keluarga. Dan di sini ada kamar. Kamar fungsinya untuk tempat beristirahat atau tidur. Dan kamar mandi fungsinya untuk tempat membersihkan diri. Ruang tamu fungsinya untuk tempat menerima tamu. Ya, sekian hasil kerja kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Iya, kita
bagikan tugas tadi itu tugas individu. Jadi di situ siswa dapat apa? Menuliskan kalimat atau menjelaskan sederhana tentang rumah impian. Jadi siswa itu dapat menjelaskan sedikit terkait rumah yang tadi kita belajar. Itu dia menjelaskan sedikit saya tentang rumah. Contoh, itu memberikan gambaran seperti saya mempunyai rumah dan rumah di dalamnya, saya punya rumah di dalamnya ada rak-rak buku yang banyak. Iya kan? Jadi menjelaskan, mendefinisikan itu tentang rumah, sebuah rumah saya di sini. Jadi membuat penjelasan itu tugas yang nomor 1. Yang kedua, dan siswa dapat menjelaskan tentang mengenai rumah. Rumah itu untuk apa? Iya, jadi itu tugas individu. Ya, menjelaskan sedikit. Ada dua soal tentang tugas individu tadi. Iya. Sudah bisa dikerjakan, tak? Ada perubahan tanya lagi di ibu. Seperti yang ibu ada bagikan itu. Iya. Ya, kalau sudah kumpul. Ayo, kalau sudah kumpul. Kalau yang sudah kumpul kembali. Lembar kerja tadi. Ayo. Ya baik, sampai di sini pembelajaran kita dan ibu bertanya kembali tentang tadi kita belajar tentang apa? Rumah. Dan bagian rumah seperti apa? Dengan baik. Ya, jadi pembelajaran kita di pagi hari ini sampai di sini, dan anak-anak pulang ke rumah harus ingat belajar ya. Ya, tidak boleh bermain. Ya, sebelum kita pulang atau mengakhiri pembelajaran kita menyanyikan salah satu lagu daerah. Ya, 1, 2, 1, 2, 3. Tabang rambut, tabang rambut, tabang rambut, atua, atu mawar, itu beta motori.
Bos.